Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang beriman, banyak dari kita mengetahui arti dari kufur nikmat. Namun, banyak juga dari kita tidak mengetahui bagaimana bentuk dari kufur nikmat. Maka kami mempersembahkan tetesan ilmu untuk meningkatkan wawasan keislaman demi meraih ridho Allah dalam program Daurah Ummah. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus senantiasa bersyukur dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Nikmat apapun yang didapatkan oleh kita merupakan sebuah anugerah, maka agar kita senantiasa taat kepadanya, kita tidak diperbolehkan untuk berhenti bersyukur dan mengucap hamdalah setiap diberi suatu kenikmatan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya, mulai dari nikmat sehat, harta, rasa aman, kasih sayang, persaudaraan, hingga nikmat iman dan Islam yang tertanam dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudorotan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Namun seringkali kita kurang menyadari akan nikmat yang telah kita terima, sehingga membuat kita lalai dari mensyukurinya. Padahal, seorang muslim wajib mensyukuri nikmat yang telah ia peroleh. Sesungguhnya bersyukur terhadap nikmat merupakan suatu hal yang wajib, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan melarang kita untuk berbuat kufur. Secara bahasa, kufur memiliki arti menutupi. Namun jika ditelaah menurut syara, maka kufur berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mendustakan ataupun tidak, maka orang itu sama saja telah berbuat kufur atau mengkufuri keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Sementara itu, kufur nikmat berbeda dengan 4 jenis kufur yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Kufur nikmat sebagaimana keterangan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil tidak termasuk ke dalam 4 kekufuran secara akidah sebagaimana berikut ini. Pertama, kufur ingkar. Kufur ingkar adalah kekafiran orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakuinya sama sekali. Kedua, kufur juhud. Kufur juhud adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya, tetapi tidak mau mengikrarkan melalui lisan. Ketiga, kufur inad, yaitu kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya, mengakui secara lisan, tetapi enggan untuk memeluk agamanya. Dan yang keempat, kufur nifaq, yaitu kekafiran orang yang mengikrarkan Islam secara lisan, tetapi batinnya tidak mengakui. Menurut Imam Al-Ghazali, kufur nikmat merupakan kenikmatan yang diberikan Allah melalui jalan-jalan yang tidak diridhoinya. Seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah dan tidak boleh menyandarkan apapun nikmat yang diterimanya kepada selain Allah.
Meskipun tidak tergolong ke dalam kufur secara akidah, kufur nikmat tidak dapat dianggap sepele. Kufur nikmat merupakan tindakan tercela yang dapat mendatangkan azab yang hebat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dalam ayat ini, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan menjauhi sifat kufur. Bahkan di ayat yang lain Allah mengancam orang-orang yang berbuat kufur dengan azab yang pedih. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh menjelaskan dalam kitab At-Tamhid, maka wajib bagi seorang hamba memahami benar-benar bahwa setiap nikmat adalah berasal dari Allah. Kesempurnaan tauhid tidak mungkin terwujud tanpa sikap penyandaran setiap nikmat kepada Allah. Penyandaran nikmat kepada selain Allah merupakan kekurangan dari kesempurnaan tauhid dan termasuk ke dalam kesyirikan. Kufur nikmat merupakan lawan dari syukur nikmat. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, baik dengan hati, lisan, maupun anggota badan, dengan cara beribadah serta ketaatan. Sedangkan tanda dari ciri-ciri manusia yang kufur nikmat antara lain adalah mengingkari rezeki dari Allah, sering berkeluh kesah atas nikmat pemberiannya, dan lalai dalam menggunakan nikmatnya, sehingga menjadikannya jauh dari Allah. Salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang kufur nikmat adalah 3 tanda orang munafik, yakni berdusta, berkhianat, dan mengingkari janji. Hal tersebut jelas terlarang karena mengarah kepada kemaksiatan. Perbuatan maksiat yang terus-menerus dilakukan dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah An-Nahl ayat 112-113 yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan yang disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan oleh azab dan mereka termasuk orang yang zalim. Kufur nikmat merupakan perbuatan tercela dan nista secara moral. Pengingkaran atas kebaikan orang lain merupakan perbuatan buruk yang tidak etis. Kufur nikmat hanya dilakukan oleh orang yang memiliki standar moral yang rendah. Menurut Syekh Imam Nawawi Al-Batani dalam kitabnya Nasaibul Ibad menjelaskan bahwa kufur nikmat adalah hina, yang maksudnya adalah tidak mensyukuri nikmat merupakan tanda kerendahan diri seseorang. Betapa bodohnya apabila kita bersikap kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bukankah jelas jika Allah menjanjikan bertambahnya nikmat bagi mereka yang bersyukur dan menimpakan laknat bagi mereka yang kufur. Berulang kali ayat Al-Quran membeberkan kisah-kisah kaum terdahulu yang dibinasakan Allah akibat enggan untuk bersyukur. Maka dari itu, dengan renungan ini, semoga kita senantiasa dijauhkan dari sikap kufur nikmat dan terhindar dari azab Allah yang maha pedih. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.